Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah siap untuk belajar? Siap, Pak. Kalau sudah siap, mana tandanya kalau kalian sudah siap? Oke, bukunya sudah ada di depan, buku catatan, buku latihan, dan pulpen. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan di sekeliling kalian. Apakah di sekeliling kalian sudah bersih atau bagaimana? Sudah, Pak. Oke, jadi kita kasih aplaus untuk yang piket hari ini karena sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Coba kita kasih tepuk tanda seru, tepuk tanda tanya, tepuk titik koma. Iya, oke. Silakan dipimpin doa. Bersedia, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mendapatkan doa yang dipimpin adil dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkan ilmu kami dan perkenalkan kami sempurna. Amin ya rabbal alamin. Duduk kembali. Oke, jadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, saya absen dulu ya. Abril, Hadir, Pak. Adil, Hadir, Pak. Alif, Hadir, Pak. Hajar Aswad, Hadir, Pak. Nurlela, Muhammad Fadil, Hadir, Pak. Riona, Sulkifli, Hadir, Pak. Tenri, Ulpa, Hadir, Pak. Diki Ainum, Nur Adillah. Oke, jadi semuanya hadir ya. Jadi saya berharap anak-anakku sekalian supaya tetap menjaga kehadirannya karena itu juga salah satu bentuk penilaian apakah peserta didik rajin masuk sekolah atau tidak. Jadi supaya juga tidak tertinggal materi yang sedang dipelajari di sekolah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau dulu kasih beri semangat supaya kita dalam proses pembelajaran tidak kaku atau supaya lebih rileks lagi. Oke, pernah saya kasih tepuk 1, 2, 3 ya? Oke, kita uji coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 1, 2, 3. Cool. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekalian. Jadi semangatnya masih dijaga. Semoga pembelajaran ini semangatnya terus bisa sampai selesai pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah selama ini di kampung kita pernah mengikuti suatu kegiatan atau adat istiadat yang ada di sekitar kita? Pernah. Oke, baik. Salah satu contohnya apa? Iya, silakan. Apa itu? Parang lele? Riere. Oke. Jadi saya tanya, ketika mengikuti adat istiadat tersebut, bagaimana perasaannya? Apakah pada saat mengikuti kegiatan tersebut, kearifan lokal itu bagaimana perasaannya? Ulfa, bagaimana perasaannya? Apakah bahagia pada saat mengikuti adat istiadat tersebut? Bahagia. Oke, bahagia. Jadi apa kira-kira salah satu tujuannya atau manfaatnya mengikuti kegiatan ini tersebut? Pernah mengikuti ya? Pernah melihat adat istiadat yang sering terjadi di sekitar kita atau kearifan lokal ya? Apa kira-kira salah satu manfaatnya menurut anak-anak sekalian? Apakah rasa persatuan dan gotong royongnya lebih bagus lagi?
Ya, itu salah satu manfaatnya anak-anak sekalian. Jadi ketika menghadiri salah satu kegiatan kearifan lokal, salah satu contohnya itu adalah gotong royong. Nah, itu salah satu bentuk kearifan lokal. Ketika mengikuti kegiatan tersebut, rasa persatuan kita meningkat, kebersamaan kita meningkat, sosial emosional kita lebih baik dan lebih bagus. Nah, itu salah satu manfaat mengikuti kearifan lokal. Nah, baik anak-anak sekalian, saya berharap kearifan lokal yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita itu bisa dipertahankan, dilestarikan. Karena itu merupakan salah satu identitas kita sebagai bangsa negara Indonesia. Harus dijaga. Tidak boleh budaya tersebut itu tergerus oleh zaman. Karena kalau sudah terhapus, tergantikan dengan budaya-budaya modern, maka identitas kita itu sudah hilang. Jadi terkait tadi pertanyaan tersebut, kira-kira apa topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya Pak, Oke, silakan. tentang kearifan lokal. Tentang kearifan lokal. Jadi tentang kearifan lokal. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah, Nurlela bisa membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan pentingnya kearifan lokal, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal. Baik, jadi untuk hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Mudah-mudahan bisa tercapai pada pertemuan ini. Nah, tujuan pembelajaran pertama menjelaskan pengertian dan pentingnya kearifan lokal. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal di lingkungannya. Ketiga, menganalisis tantangan pelestarian budaya lokal. Terakhir, media kampanye, merancang media kampanye digital pelestarian budaya lokal secara kolaboratif. Nah, adapun model pembelajaran kita yang akan kita laksanakan itu adalah PJBL. Ada yang tahu apa itu PJBL? Singkatan dari? Saya Pak, Oke, silakan. problem basic learning. Problem, belum tepat. Saya Pak, Oke. project basic learning. Oke, project based learning. Artinya nanti pada pertemuan ini nanti akan ada project mini yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dan akan dibentuk kelompok dan akan ada produk yang dihasilkan. Produknya itu adalah media kampanye digital, ya, media kampanye digital. Nah, adapun metode kita adalah diskusi, observasi, presentasi dan refleksi, ya. Apa kamu sering melihat orang di sekitarmu memakai pakaian adat atau menggunakan bahasa daerah? Mengapa menurutmu hal itu makin jarang terjadi? Saya Pak, Ya, silakan. karena adanya globalisasi. Karena adanya pengaruh globalisasi. Salah satu dampak apa yang terjadi ke pengaruh globalisasi? Oke, silakan. Perubahan cara berbahasa. Perubahan cara berbahasa. Biasanya kalau kita berbahasa ke orang tua bagaimana? Atau orang yang lebih tua dari kita? Biasanya dengan menggunakan kata yang menggunakan kata yang sopan, menggunakan bahasa yang baik, memberikan perilaku yang baik ketika berhadapan dengan yang lebih tua. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi saya menyediakan salah satu video. Saya akan tampilkan video yang ada di YouTube tentang kearifan lokal. Saya berharap anak-anakku sekalian mohon disimak videonya, dan kemudian setelah video selesai diputar, saya mau meminta anak-anak sekalian memberikan tanggapan bagaimana sudut pandang kalian setelah melihat video tersebut, ya. Oke. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir kenapa di Indonesia ada begitu banyak tradisi, tarian, makanan, bahkan cara hidup yang berbeda-beda? Itu semua bukan sekadar budaya, tapi itulah yang kita sebut kearifan lokal. Yuk, hari ini kita belajar dengan cara lebih mendalam dan seru. Kearifan lokal itu ibarat harta karun yang diwariskan turun-temurun. Setiap daerah punya cara unik untuk hidup harmonis dengan alam dan sesama. Di Aceh ada tari saman sebagai simbol kebersamaan. Di Bali ada subak, sistem pengairan sawah yang adil dan ramah lingkungan. Di Jawa ada tradisi gotong royong,
Saling bantu tanpa pamrih. Kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang masyarakat. Jadi bukan cuma adat, tapi juga solusi hidup yang terbukti bertahan ratusan tahun. Nah, tantangannya sekarang adalah modernisasi dan globalisasi. Budaya luar mudah masuk lewat internet dan media sosial. Kalau kita lengah, kearifan lokal bisa perlahan hilang, tergeser gaya hidup instan. Tapi, bukan berarti kita harus menolak modernisasi. Justru, kita bisa melestarikan kearifan lokal dengan cara baru. Misalnya, mengenalkan permainan tradisional lewat konten YouTube. Atau memadukan batik dengan fashion modern yang bisa dipakai sehari-hari. Dengan begitu, budaya kita tetap hidup, tapi tetap relevan di zaman sekarang. Anak-anak, kalau kita tidak melestarikan budaya sendiri, jangan sampai nanti kita cuma kenal budaya lewat Google. Today, Ingat ya, we explore kearifan local lokal wisdom. itu bukan masa lalu, tapi juga masa depan kita. Jadi, yuk kita bangga dan jaga kearifan lokal Indonesia. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan pelajaran IPS seru berikutnya. Oke, jadi itu tadi salah satu video yang ada di YouTube yang saya putar terkait kearifan lokal. Nah, sekarang anak-anak sekalian, saya mau minta apakah ada anak-anak sekalian yang ingin memberikan komentar atau memberikan tanggapan terhadap video pembelajaran yang sudah saya putar. Silakan diungkapkan, silakan ditanyakan bagaimana sudut pandang kalian tentang video pembelajaran tersebut. Apa yang bisa dipetik dari video tersebut? Oke, silakan Hajar. Tentang kearifan lokal yang sudah oleh terjadinya globalisasi dan modernisasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Hajar. Jadi menurut Hajar adanya kearifan lokal yang sekarang mulai pudar atau mulai tergerus dengan zaman karena adanya modern dan globalisasi. Itu bagus sekali ya. Coba masih ada yang lain, tanggapan yang lain? Oke, silakan Ulfa. Bahwa budaya kita tidak bisa dilupakan dan kita juga tidak bisa menolak modernisasi. Maka dari itu kita bisa menggabungkan antara batik yang kita pakai sehari-hari dengan gaya modern agar budaya kita tetap hidup dan terlihat relevan di zaman sekarang. Oke, tepuk tangan dulu. Coba kita kasih tepuk wow untuk kedua ini, Hajar dan Ulfa. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, jadi itu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan tradisi atau kearifan lokal. Kita juga tidak menolak adanya modernisasi supaya bisa menjadi berjalan berjalan bersama. Kita padukan antara modernisasi dengan kearifan lokal supaya relevan dengan keadaan atau zaman sekarang. Itu luar biasa ya pendapat dari Ulfa. Anak-anak sekalian, jadi ini PPT yang sudah saya buat tentang kearifan lokal. Jadi definisi dari kearifan lokal itu adalah pandangan hidup, pengetahuan, dan nilai-nilai yang tumbuh serta berkembang di sebuah komunitas atau masyarakat secara turun-temurun. Jadi kita sebutkan tadi apa tadi? Pandangan hidup, pengetahuan, terus apa lagi? Nilai-nilai yang diturunkan secara turun-temurun supaya hubungan kita berjalan dengan baik atau harmonis antara alam dengan manusia. Jadi itu adalah salah satu pengertian dari pandangan kearifan lokal. Nah, baik anak-anak sekalian, ada beberapa bentuk atau contoh dari kearifan lokal. Yang pertama adalah gotong royong. Apakah pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Sering mengikuti gotong royong ya. Pada saat di sekolah kita sering melaksanakan gotong royong, bersihkan secara bersama-sama, atau biasa kegiatan bakti sosial di masjid membersihkan sama-sama. Itu adalah bentuk dari gotong royong. Apalagi di sini dari lingkungan kita daerah pertanian dan perkebunan, biasa kita pernah lihat ketika menanam padi itu bersama-sama orang bergotong royong untuk menanam padi supaya lebih mudah, lebih cepat dikerjakan daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, yang kedua adalah
toleransi, saling menghargai. Ini adalah bentuk dari kearifan lokal. Biasa itu dalam suatu wilayah pasti memiliki adat istiadat yang berbeda, keyakinan berbeda, agama yang berbeda, dan sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak boleh adanya kegiatan mendiskriminasi, mengucilkan, mendiskriminasi orang lain yang berbeda keyakinan atau kepercayaan. Tidak boleh mengucilkan. Kita harus menyapa dengan baik, menerima dengan baik, supaya mereka merasa nyaman tinggal di kampung kita. Itu bentuk dari sikap toleransi. Betul sekali ya. Nah, selanjutnya adalah adat istiadat atau aturan dan kebiasaan turun-temurun. Nah, biasanya di dalam desa kita atau di Bulukumba ini ada istiadat yang ada di suku Kajang. Pernah lihat? Nah, di mana di sana pada saat masuk itu harus menggunakan pakaian hitam. Yang kedua, tidak boleh ada yang menebang pohon sembarangan. Bahkan itu mencabut daunnya pohon itu tidak boleh. Atau apalagi mau menebang pohon tersebut. Nah, itu salah satu adat istiadat di sana yang masih terpelihara sampai sekarang. Pernah ada yang pergi ke Kajang? Pernah ya? Pernah. Nah, kira-kira anak-anak sekalian, kenapa kearifan lokal itu penting sekali? Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Oke. Untuk memperkuat persatuan. Untuk memperkuat persatuan. Untuk pelestarian lingkungan. Nah, terus apa lagi, Riona? Memperbanyak sumber ilmu dan nilai. Memperbanyak sumber ilmu dan nilai. Terus apa lagi, Liki? Sebagai jati diri bangsa. Ini tadi saya sebutkan sebelumnya. Ini sebagai jati diri kita, identitas kita. Itu tidak boleh dilupakan. Walaupun sekarang modernisasi dan globalisasi tidak bisa dihalangi, kita tidak boleh juga meninggalkan adanya kearifan lokal kita. Itu adalah salah satu identitas kita yang patut dan perlu kita pelihara. Kenapa? Karena pasti anak-anakku sekalian merasa sedih ketika identitas kita sudah menghilang. Itu salah satu bentuk ketika identitas kita sudah menghilang atau kearifan lokal kita itu sudah tidak ada. Maka dari itu anak-anak sekalian perlu menjaga dan merawat adanya kearifan lokal, ya. Nah, ini salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang pertama, Subak Bali. Ini adalah sistem irigasi sawah tradisional di Bali. Terus ada yang kedua, Sasi Maluku, aturan adat untuk mengelola sumber daya alam. Ini hampir sama dengan yang ada di suku Kajang. Ada aturan yang berlaku untuk mengelola sumber daya alam. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon tanpa adanya izin dari ketua adat atau ketua RT atau kepala desa dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang kedua, Alif? Melibatkan diri dalam kegiatan atau Ya, kita harus terlibat. Kita harus terlibat ketika ada festival budaya atau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kearifan lokal. Kita harus terlibat langsung supaya kita lebih tahu dan mengenal lebih jauh bagaimana kearifan lokal yang ada di kampung kita. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi sekarang kita akan membentuk kelompok. Karena nanti kita akan berdiskusi dan membuat sebuah proyek mini. Nah, apa proyeknya? Proyeknya adalah kalian akan membuat poster digital mengkampanyekan kearifan lokal yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia. Buat satu infografis atau buat satu poster media kampanye untuk mempromosikan supaya kearifan lokal kita ini bisa dikenal banyak orang, ya. Oke. Saya akan membentuk kelompok. Coba saya mau minta angkat tangannya yang bulan lahir angka ganjil. Siapa? Ayo. 1, 2, 3, 4. Jadi yang kedua, siapa yang datang di bawah jam 7.30 di sekolah? Oke, ada Mbak Riona, Hajar, siapa? Alif sama Dilla. Terakhir, siapa yang suka makan nasi kuning? Oke, ada 3 orang. Oh, ada 4 orang yang suka makan nasi kuning. Oke,
Jadi kelompok 1 adalah yang tadi pertanyaan pertama, bulan lahirnya angka ganjil, silakan kelompok 1 di sini. Yang angka ganjil bulan lahirnya silakan di sini. Terus yang datang di bawah jam 7.30 di sekolah, tempat duduknya di sini. Yang terakhir, siapa yang suka makan nasi goreng, tempatnya di sini. Nah, sekarang ya kalian boleh menggunakan aplikasi apa saja untuk membuat sebuah poster sebagai instrumen untuk mengkampanyekan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, silakan buat semenarik mungkin dan kemudian setelah itu silakan dipresentasikan setelah dibuat. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk membuat poster digitalnya. Kelompok 1 silakan diskusikan apa yang mau dibikin, kearifan lokal apa yang bisa dibikin untuk sebagai bahan untuk kampanye. Jadi kalau media kampanye itu ada, kan kalau mengkampanyekan itu ada, misalnya pernah lihat promosi. Jadi bagaimana supaya mempromosikan budaya lokal tak? Ada kalimat-kalimat atau narasi untuk supaya budaya tak dikenal oleh orang lain. Mengenalkan budaya lokal atau budaya yang ada di sekitar kita. Semuanya sudah dibuat? Sudah. Oke, nah sekarang silakan dikirim ke WA saya. Nanti saya akan tampilkan di LCD dan kalian yang akan mempresentasikan kepada kelompok yang lain, kepada teman-temannya yang lain. Jadi saya akan tunjuk dari kelompok 3 dulu. Mulai kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau proyeknya yang sudah dibuat. Oke, silakan naik di atas. Ada yang bertindak sebagai moderator, ada yang operator yang membantu temannya di laptop, ada yang mempresentasikan. Oke, silakan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan kepada saudara Aswad untuk membacakan yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang saya akan membacakannya. KBRN Cirebon, suku Kajang dan Desa Tanah Toa, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, kembali mencuri perhatian dunia komitmen masyarakat adat ini terhadap pelestarian hutan membuat. Oke, itu tadi hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3. Sekarang diskusi. Jadi saya meminta kepada kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Ada yang ingin mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, April, silakan April. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan bertanya. Selain dari mempromosikan melalui media sosial, kira-kira cara apa yang lain untuk melestarikan kearifan lokal kita? Oke, sebuah pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi saya ulangi kembali pertanyaannya. Pertanyaan dari April, selain dari mempromosikan media sosial, cara apa kira-kira yang Anda lakukan untuk melestarikan kearifan lokal kita selain dari melalui media sosial? Oke, itu saya kembalikan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi caranya adalah mencari tahu lebih dalam tentang suku Kajang dan menceritakan keunikan suku Kajang kepada orang lain. Apakah jawaban kami diterima? Terima kasih atas jawabannya sesuai. Oke, tepuk wow dulu untuk kelompok 1, kelompok 3 dan pertanyaan dari kelompok dan juga kelompok 1 sudah memberikan pertanyaan. Tepuk wow. Kasih
kasih O, kasih W. Wow, oke. Lanjut, masih ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada saudara Alif Munandar untuk membacakannya. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan saya. oke, baik. Sekarang itu tadi hasil presentase dari kelompok 2. Saya persilakan kepada kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan terkait presentasi kelompok 2. Ada yang bisa? Oke, silakan dari kelompok 3. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya dan mengapa penting untuk dilestarikan? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaan bagus. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan menjaga warisan budaya, generasi yang akan mendatang. Oke, itu jadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok? Silakan dilempar dari moderator. Baik, apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih. Jawabannya kurang memuaskan karena salah satu pertanyaan saya yaitu apa yang dimaksud dengan warisan budaya belum dijawab. Oke, apa yang dimaksud dengan warisan budaya belum dijawab. Apakah mau ditanggapi? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adil. Seni dari leluhur yang diwariskan dan dijaga oleh generasi berikutnya. Apakah jawabannya diterima? Iya, jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Oke, silakan ditutup. Baik, kesimpulannya menjaga warisan budaya penting untuk melestarikan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih ke tepuk wow untuk kelompok 3 yang sudah bertanya dan kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anak sekalian. Tadi kita sudah membuat proyek mini tentang membuat poster untuk mengkampanyekan kearifan lokal kita. Nah, tadi sudah dipresentasikan juga mulai dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang mungkin ada anak-anakku sekalian yang bisa memberikan kesimpulan terkait proses pembelajaran kita atau terkait materi kita yaitu kearifan lokal. Oke, silakan Adil. Kesimpulan pada hari ini yaitu kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat dan diwariskan secara turun-temurun. Oke, diwariskan secara turun-temurun. Tepuk tangan dulu untuk Adil. Masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan April. Kesimpulan pada hari ini adalah walaupun sekarang kita ada di era modernisasi, budaya tidak harus dilupakan. Oke, budaya tidak harus dilupakan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi bagus ya kesimpulannya. Jadi kearifan lokal itu kita tidak boleh meninggalkannya. Karena itu adalah sebagai identitas kita sebagai bangsa negara Indonesia. Itu adalah memiliki banyak nilai, pengetahuan, pandangan hidup oleh seseorang yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu adalah salah satu instrumen supaya bisa memperbaiki hubungan kita dengan manusia dan alam. Jadi anak-anak sekalian, walaupun modernisasi dan globalisasi terus merajalela, terus merasuki setiap elemen kehidupan kita, kita harus tetap merawat kearifan lokal kita, menjaga kearifan lokal kita. Kita tidak boleh juga meninggalkan modernisasi, karena itu adalah salah satu hal yang perlu kita pelajari juga, perlu kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi
sisi lain kita tidak boleh meninggalkan kearifan lokal. Oke, ada yang bisa memberikan atau mengekspresikan atau memberikan tanggapannya bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui berbagai kearifan lokal dari daerah-daerah lain. Oke, menurut Ulfa kita hari ini belajar sangat menyenangkan karena kita mengetahui kearifan lokal dan bagaimana cara menjaga kearifan lokal itu tetap lestari atau bisa dilestarikan dengan baik dan benar, sehingga kita bisa mempelajari secara terus-menerus dan bisa mewariskan ke generasi. Oke, jadi anak-anak sekalian, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan anakku sekalian tetap hadir dalam proses pembelajaran. Tidak boleh ada yang tidak masuk sekolah. Jadi tetap masuk sekolah, rajin masuk sekolah supaya tidak tertinggal materi, ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perilaku dari saya. Jika kurang berkenan, mohon maaf, dimaafkan. Karena saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi itu saja untuk pertemuan kita. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.